Tapi anehnya, ketika aku berjalan dan sampai di pertigaan tempat terakhir aku melihat tukang sate tersebut berbelok, tiba-tiba jantungku berdetak kencang dengan tubuhku, yang juga perlahan mulai bergetar tidak karuan. Bagaimana tidak, tukang sate yang sebelumnya kulihat dengan mata kepalaku sendiri berbelok. Tiba-tiba menghilang dengan tersisa hanya suara gemerincing lonceng yang terdengar dari kejauhan. Mendengar hal itu, aku pun kembali mengikuti arah gemerincing lonceng tersebut dengan sedikit mempercepat laju motorku karena aku benar-benar tidak ingin kehilangan bapak tukang sate tersebut. Tapi sayangnya, sudah beberapa lama aku mengejar dan mengikuti sumber suara gemerincing yang aku dengar. Aku sama sekali tidak berhasil menemukan keberadaan tukang sate tersebut. Malam itu, aku seolah-olah dipermainkan oleh suara gemerincing loncengnya yang ketika aku sudah berhasil mendekatinya, tiba-tiba suara gemerincing lonceng tersebut terdengar berubah menjadi di kejauhan begitu saja. Karena pikiranku yang mulai tidak nyaman, akhirnya aku memandangi setiap rumah yang ada di komplek perumahan tersebut dengan harapan ada seseorang yang bisa aku tanyai. Malam itu, aku sebenarnya mendengar dan melihat adanya orang di setiap rumah yang ada di komplek perumahan tersebut. Aku dengar suara anak kecil, suara ibu-ibu, suara laki-laki dan masih banyak lagi. Karena saat itu, meski suasana terlihat ramai, pintu di setiap rumah tersebut semuanya tertutup dengan tidak adanya satu kendaraan pun yang terlihat terparkir. Di malam itu aku juga sempat beberapa kali melihat adanya orang yang berjalan di kejauhan, tapi anehnya setiap aku mendekatinya, orang yang kulihat tersebut selalu menghilang dengan sendirinya. Malam itu aku benar-benar seperti sedang dipermainkan. Hingga akhirnya, setelah beberapa lama berputar-putar, akhirnya aku bertemu laki-laki paruh baya yang terlihat sedang duduk di teras rumahnya. Laki-laki tersebut terlihat duduk santai, menghisap sebatang rokok dengan menatap ke arahku. Tanpa melewatkan kesempatan itu, aku pun seketika menghentikan motorku dan mulai bertanya kepadanya. "Selamat malam Pak, mohon maaf, mau tanya." Ucapku sopan. Dan tanpa menjawab perkataanku, laki-laki tersebut hanya diam sambil mulai berdiri perlahan. Disitulah perasaanku yang sebelumnya sudah kebingungan, seolah semakin bertambah ketika aku tahu ternyata laki-laki tua tersebut dalam keadaan pingsan. Dan dengan terus tersenyum sopan, aku pun hanya diam sambil sesekali melirik ke arah rumahnya yang terlihat lebih gelap daripada yang lainnya. "Mohon maaf Pak, di perumahan ini, apakah ada mushola atau masjid ya Pak? Kalau ada di sebelah mana?" tanyaku pelan. Tapi anehnya, bukannya menjawab pertanyaanku, laki-laki tua tersebut hanya menunjuk ke arah timur dengan mulutnya yang terlihat cukup kesusahan untuk berbicara. Dengan mengucapkan terima kasih, aku pun mulai menyalakan motorku dan mulai berjalan ke arah yang sudah ditunjukkan oleh laki-laki tua tersebut. Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya aku pun sampai di ujung jalan yang dimana, disitulah aku melihat adanya sebuah mushola kecil yang terlihat cukup redup lampunya. Kalau dilihat dari jalannya, aku sepertinya sudah melewati jalan itu beberapa kali. Tapi, karena aku tidak tahu jika ada mushola di tempat tersebut, akhirnya aku lewati begitu saja. Lokasi musholanya memang agak masuk dari jalan utama. Setelah motor sudah kuamankan, aku pun berjalan masuk ke area villa melalui pintu yang ada di samping bangunan villa tersebut. Karena saat itu, hanya pintu sampinglah yang terlihat terbuka. Malam itu pandanganku juga sempat melihat ke arah dalam mushola yang dimana waktu itu ada sekitar 4 orang berbaju putih yang terlihat sedang duduk bersila membelakangiku. Semuanya duduk menunduk dengan suaranya yang terdengar bergumam seperti orang yang sedang berdol atau berzikir. Hingga akhirnya, dengan tidak menghiraukan semua itu, aku pun terus saja berjalan menaiki tangga kecil. Aku pun sampai di pintu samping villa tersebut. "Tok tok tok tok, selamat malam Pak Puspo," ucapku pelan sambil mulai mengetuk pintu samping villanya. Aku juga melihat ke dalam villa melalui kaca. Keadaan dalam villa tersebut biasa-biasa saja, ada meja, kursi, seperti villa pada umumnya.
Namun lampunya, meskipun lampunya dari bohlam warna putih, tapi terlihat redup dengan aroma bunga melati yang tercium menyengat di sekitar villa. Setelah beberapa saat aku mengetuk pintu, aku pun akhirnya dibukakan oleh seorang wanita muda seusiaku, di mana aku sama sekali tidak pernah melihatnya sebelumnya. Jika wanita tersebut adalah istri atau putri dari Pak Puspo, seharusnya aku masih bisa mengenalinya. Tapi malam itu, aku sama sekali tidak mengenali wanita tersebut. "Siapa ya?" tanya wanita tersebut pelan sambil sedikit tersenyum. "Aku cari Pak Puspo, Mbak," ucapku sopan dengan sedikit terbata-bata. "Oh iya, silahkan masuk tuh. Dia masih keluar. Kamu bisa tunggu di dalam sini bersamaku," ucap wanita tersebut. "Gak usah masuk deh, Mbak, aku tunggu di luar saja," ucapku pelan sambil menolak tawaran dari wanita tersebut. Aku merasa kurang enak jika harus masuk ke dalam villa yang dimana ada seorang wanita dengan tidak adanya Pak Puspon. Ditambah, waktu itu sudah hampir tengah malam. Aku pun akhirnya berjalan dan duduk di tangga teras mushola yang memang berada tepat di samping villa tersebut. Dari arah mushola, aku masih bisa melihat ke dalam villa. Selain adanya wanita, ternyata di dalam villa tersebut ada nenek-nenek tua yang sedang duduk di kursi roda. Nenek-nenek tersebut terlihat diam di atas kursi rodanya dengan mendengarkan musik klasik yang berbunyi dari piringan hitam yang terlihat terus saja berputar. Dengan tidak memperdulikan semua itu, aku pun tetap duduk dengan mulai menyalakan rokok yang ada di tanganku sembari sesekali melihat ke arah jam tanganku yang sudah menunjukkan pukul 23.30 menit malam. Tapi anehnya, belum lama aku duduk, tiba-tiba aku mencium aroma bunga melati yang tercium dengan cukup kuat. Dan tidak hanya kuat, sumber aroma bunga melati tersebut benar-benar tercium dari dalam mushola yang ada di belakangku. Waduh, kok baunya bunga melati sil? Pikirku dengan sesekali menoleh ke arah mushola. Namun di situ, karena aku menganggap jika sumber bau tersebut adalah parfum dari beberapa orang yang ada di dalam mushola, aku pun akhirnya hanya diam dengan terus menghisap aromanya yang semakin lama sudah tercium dengan sangat kuat saja. Dan tidak berhenti di situ saja, ketika aku masih duduk menunggu, aku juga sempat beberapa kali melihat ada orang yang lewat begitu saja di area jalan dari arah timur menuju ke arah barat. Ada perempuan dan laki-laki yang berjalan cepat, ada kakek-kakek yang melintas pelan, dan ada juga beberapa gerombolan orang yang terlihat sedang berjalan. Mengetahui semua itu, aku pun akhirnya sedikit tenang, karena aku menganggap jika area perumahan tersebut ternyata tidak sesepi yang aku pikir. Ternyata banyak juga orang yang warawiri, tadi kirain komplek ini sepi. Tapi ya wajar sih, namanya juga mau tahun baru, ucapku dengan melihat ke arah jalanan. "Mas ngapain?" Suara bapak-bapak terdengar mengejutkanku yang setelah kulihat, ternyata aku disapa oleh seseorang berbaju putih yang sepertinya orang tersebut adalah orang yang sebelumnya kulihat sedang berzikir di dalam mushola. "Oi, anu Pak, lagi nunggu orang," jawabku sopan. "Mending pulang saja Mas, baumu harum, daripada kamu nanti bisa tinggal di sini," ucap bapak-bapak tersebut, lalu pergi begitu saja, meninggalkanku. Mendengar hal itu, aku pun hanya tersenyum dengan pikiran yang masih tidak mengerti apa yang baru saja bapak-bapak tersebut ucapkan. Singkat cerita, waktu itu pun aku terus menunggu sambil perasaanku yang perlahan sudah mulai bosan, karena aku pun tahu, waktu itu malam pergantian tahun sudah hampir sampai pada waktunya. Halan, ini, kalau Pak Puspo gak datang-datang aku gak bisa menikmati tahun baru dengan teman-temanku. Keluhku dengan sesekali menatap aktivitas yang ada di dalam villa sembari sesekali menoleh ke arah belakangku, yang dimana, di dalam mushola masih ada beberapa orang yang duduk bersila dengan terus. Hingga akhirnya, waktu pun benar-benar berlalu begitu saja.